Peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manca Bicara dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi. Ingat, informasi sedengar tepat di jam 9. Manca Bicara sekitar 70% kebudayaan dan juga adat Palembang sampai dengan saat ini sudah tergerus zaman alias menghilang, tidak lagi digunakan oleh masyarakat kota Palembang. Di mana Sultan Iskandar Mahmud Badarudin ngatoke di era milenial sampai dengan saat ini kebudayaan Palembang semakin tenggelam dan tidak lagi menemani keseharian wong kito. Adapun beberapa kebudayaan dan juga adat Palembang yang sudah menghilang, pecah ado membatik, memanah, bebahasa Palembang, wayang Palembang, pengunuhan terbangan dalam perkawinan, dan juga pencak keraton. Dan sekarang sekitar ada 70% sudah menghilang, termasuk diantaranya kesenian wayang Palembang, sekarang yang nyaris punah. Sultan pun mengaku miris dengan keberadaan wayang Palembang yang nyaris punah dan juga tidak dapat perhatian dari pemerintah. Kita ke informasi lainnya. Ya, Manca Bicara, keunikan sendiri terjadi dalam penentuan rangkaian tradisi adat Netak Contoh yang biasanya dilaksanakan 2 sampai dengan 3 hari sebelum akad nikah. Supaya tidak bertentangan dengan syariat Islam, di mana semasang pengantin asal desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menjalani tradisi adat Netak Contoh yang dilakukan sehari sesudah akad nikah, dan ini dilakukan supaya tradisi tetap dapat untuk dilaksanakan. Dan juga rangkaian acara pernikahan dimulai dengan pelaksanaan akad nikah di kediaman pengantin betino, dan sementara acara resepsi pernikahan ini bertempat di kediaman mempelai wanita dengan kehadiran kerabat, keluarga, dan juga para rekan kedua mempelai. Untuk tradisi adat Netak Contoh dewe, sebelumnya pengantin lana mengaku sudah berkonsultasi dengan pihak keluarga dan juga tokoh adat setempat, karena pada prinsipnya sesudah disepakati dengan pasangan untuk menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat Islam sekaligus untuk menghidupkan adat istiadat yang ada di desanya. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaki di informasi ingat jam 10. Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Pergi ke sungai, bersih ke kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, baik, Manca Bicara dulur-dulur dimanapun berada, dan tentunya kembali di kesempatan pagi ini jam 9 sampai dengan jelang nanti di jam 10 siang.
Obrolan komunitas di Perempat FM Palembang akan menemani aktivitasan Mance Bicek yang saat ini mungkin sudah sigap dengan aktivitasan di rumah, atau bahkan yang saat ini juga sudah memulai aktivitasan di tempat gawean, atau bahkan yang lagi menikmati suasana libur secara ini akhir pekan di Minggu tanggal 12 Oktober 2025. Ini kita sudah kedatangan di studio Perempat FM Palembang untuk berbincang mengenai kedaulatan pangan tergadai ketika lahan petani dikuasai korporasi. Waduh, ini menarik sekali ya, karena kita tahu bahwa untuk di Sumsel Dewe ini memang bertani masih menjadi salah satu mata pencarian utama masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Tapi sebelum kita ke narasumber kita, kami sapa dulu selamat pagi untuk Mance Bicek yang saat ini juga sudah monitor siaran kami di aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id, atau bahkan yang juga pengen menyaksikan secara langsung tayangan channel YouTube kami, silakan di Perempat Palembang. Karena kita juga lagi live streaming di situ ya. Oke, dan langsung kita bakal kenalan kepada kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat FM Palembang. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Nggak dijawab salamnya ya. Oke, baik, ini kita sudah kedatangan kedua narasumber kita. Mana tadi playernya dulu? Yang pertama ini kita sudah kedatangan ada teman-teman dari Solidaritas Perempuan Palembang. Ada Dania. Yang mana Dania? Selamat pagi. Pagi Kak. Oke. Dania ini sebagai staf kampanyenya ya. Iya. Oke. Dan juga ini ada Ersy Hasuhada. Nama panggilannya siapa nih? Panggil Eca aja Kak. Eca. Iya. Ini sebagai anggotanya ya. Ya. Oke, baik, dan ada anggota, ada staf kampanye. Kita pengen tahu Solidaritas Perempuan Palembang ini apa nih, organisasi atau komunitas atau seperti apa nih? Siapa yang pengen jawab, silakan. Mbak Ica. Oke. Ya, kenalin, kita dari Solidaritas Perempuan Palembang. Jadi kita itu adalah organisasi feminis, yaitu adalah melakukan peningkatan kapasitas kepada perempuan akar rumput yang ada di beberapa wilayah yang ada di Sumatera Selatan. Sebetulnya kami juga punya nasionalnya. Jadi ada Nasional Solidaritas Perempuan. Kami ada di 12 komunitas atau 12 daerah, salah satunya itu di Palembang. Oke. Dan ini kalau boleh tahu berdirinya Solidaritas Perempuan Indonesia tadi ya? Solidaritas Perempuan Palembang. Solidaritas Perempuan Palembang ini berdirinya sejak tahun berapa tuh? Kalau Solidaritas Perempuan Palembang kita sudah 24 tahun. Udah lumayan lama ya? Iya. Oke. Dan ini pertama kali didirikan atau inisiasi oleh siapa tuh? Sebetulnya waktu pertama kali berdiri itu diinisiasi oleh beberapa aktivis perempuan di di Kota Palembang. Mungkin ada beberapa nama yang dikenal kayak Mbak Ade Indriani Zuri, terus juga Mbak Yeni, terus juga beberapa pakar hukum yang ada di Palembang, dan akhirnya bersepakat untuk membentuk Solidaritas Perempuan Palembang menjadi organisasi komunitas dari Solidaritas Perempuan. Oke, ini mungkin kita ke sejarahnya dulu ya, karena pengen tahu juga nih pendengar kita. Dan selain itu mengenai visi misinya mungkin. Oke. Untuk Solidaritas Perempuan Palembang ini apa? Kalau visi sebetulnya kami ingin melakukan peningkatan kapasitas kepada perempuan akar rumput, perempuan muda, untuk mereka menyadari bahwa banyak sekali ketidakadilan yang terjadi terhadap perempuan. Ya, mulai dari di ranah domestik, terus ranah publik, juga di ranah-ranah, bahkan kalau anak muda kita bicara isunya sampai di ranah universitas atau misalnya di sekolah gitu. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa ketidakadilan itu dimulai dari hal-hal yang terkecil di lingkungan sekitar kita sendiri gitu. Ini menarik ya, mengenai mengangkat bagaimana keadilan untuk perempuan, yang dimana kalian juga sebagai perempuan ya, melihat kondisi di 2025 ini, mungkin skala di kampus dulu ya. Ini masih mahasiswi semua ya? Iya, betul. Aku masih mahasiswi. Mahasiswi. Kalau ini Mbak Eca nih? Kalau saya sudah tamat sih. Udah selesai. Iya, udah selesai. Di lingkungan masing-masing dulu nih, untuk di lingkungan kampus. Dania mungkin bagaimana nih kondisi keadilan untuk perempuan di kampus? Menurut Dania ini sudah berjalan dengan sesuai marwahnya atau masih ada sedikit catatan di situ? Kalau menurut Dania ya Kak, itu banyak sekali masih catatan, terkhususnya aku sebagai seorang perempuan gitu ya, berkuliah gitu di universitas yang cukup terkenal gitu ya Kak, dan kita sepakati itu. Nah kalau misalkan kita bicara soal gender gitu ya Kak, nah
kebanyakan apalagi di organisasi gitu Kak. Nah banyak sekali perempuan itu kayak kalau misalkan kita berbicara sedikit pun itu langsung dipatahkan sama laki-laki gitu Kak. Karena mungkin karena ada budaya patriarki yang mengakar kuat gitu ya Kak. Jadi kami sebagai seorang perempuan gitu setiap kali ingin mencalonkan diri misalkan menjadi ketua atau apapun itu Kak, kayak diremehkan gitu Kak. Bahkan dikecilkan gitu kan. Itu sangat disayangkan karena kan sebenarnya solidaritas perempuan Palembang juga mengangkat isu-isu gender gitu ya Kak, dan juga kami menginginkan sebenarnya kesetaraan gitu terhadap laki-laki dan perempuan, hanya menuntut itu Kak sebenarnya. Walaupun ini sudah digaungkan bahwa zaman emansipasi wanita ini sudah lama ada di Indonesia ya, betul tapi Kak. masih tidak berjalan begitu. Kalau dari Dania yang melihat kondisi ini, yang menjadi faktor utamanya apa nih? Kayak keegoisan kah di situ, atau kurang ada komunikasi yang akhirnya kurang ada pendekatan sehingga tidak hati ke hati gitu? Bagaimana? Kalau misalkan dilihat ya Kak dari mata telanjang itu sebenarnya lebih ke komunikasinya mungkin. Komunikasi antara pihak laki-laki dan perempuan kemungkinan, dan juga kurangnya edukasi gitu Kak. Sebenarnya kita hanya menuntut kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama gitu. Ya laki-laki perempuan juga bisa gitu kalau misalkan untuk memimpin dalam suatu organisasi seperti itu Kak, dan kita sepakatin itu. Dan juga kebalikannya juga laki-laki sebenarnya juga harus memahami situasi dan kondisi yang seperti itu. Karena mereka menganggap perempuan itu mempunyai ego yang tinggi gitu Kak. Dan sebenarnya ya kalau misalkan kembali ke individunya individunya sebenarnya kalau misalkan kita jalankan dengan edukasi tadi ada di dalam lingkungan tersebut gitu, dan juga ada komunikasi yang secara face to face gitu ya Kak, mungkin lingkungan tersebut tuh bisa berjalan dengan setara gitu, tidak ada ketimpangan gender seperti itu Kak. Edukasi yang seperti apa nih ya menurut Dania dan juga Eca mungkin bisa menambahkan, karena kita tahu bahwa di negara kita banyak sekali ya perempuan hebat, termasuk kita punya pahlawan juga, Cut Nyak-Dien itu salah satu pahlawan perempuan juga yang memperjuangkan emansipasi wanita yang sama dengan saat ini mungkin di Indonesia sudah berjalan, tapi masih ada beberapa yang termasuk tadi disampaikan oleh Dania juga di lingkungan kampus ya. Nah ini bagaimana juga nih pendapat dari Eca mengenai yang tadi disampaikan oleh Dania tuh? Ya, sebetulnya praktik yang dilakukan di ranah universitas ataupun kampus itu juga saya alami ya waktu ketika masih mahasiswa gitu, dimana memang ada beberapa stigma bahwa perempuan pemimpin itu biasanya pakai perasaan gitu, kalau laki-laki pakai logika, padahal kan itu kan bias sekali ya, itu kan sifat yang seharusnya dimiliki oleh laki-laki gitu ya, dan perempuan gitu, sama kayak halnya memasak itu kan selalu identik dengan peran perempuan, padahal laki-laki juga harus banyak yang jago, harus punya basic memasak kan gitu. Jadi memang dari kampus sendiri sebetulnya itu berakar dari keluarga menurut saya. Kembali ke lingkungan awal dulu ya. Karena kan penanaman nilai utama itu kan dimulai dari keluarga. Jadi mulai nilai-nilai yang mungkin berbagi peran dalam rumah gitu yang tidak diterapkan di dalam rumah. Terus juga mungkin tidak ada pengetahuan soal perbedaan apa sih bedanya gender dengan seks gitu. Terkadang orang terbalik gitu, mana yang kodrat, mana yang itu adalah tidak dibawa sejak lahir gitu, mana yang itu memang buatan dari masyarakat itu sendiri gitu kan. Nah sama halnya juga soal kita bicara soal kuota perempuan gitu. Kalau dibicara sekarang kan kita lihat sekarang lebih banyak tuh perempuan yang kuliah misalnya duduk di universitas daripada teman laki-laki gitu. Tapi pasca kampus kita bisa lihat seberapa banyak sih perempuan yang bisa melanjutkan karirnya gitu, atau misalnya dia bekerja di mana gitu. Itu yang kita tidak lihat secara jauh gitu. Jadi memang kalau di SP sendiri kami juga melakukan beberapa kali upaya gitu, seperti melakukan dialog atau misalnya kami melakukan seminar di universitas-universitas, bahkan kami melakukan pendidikan gender awal itu melibatkan beberapa peserta dari universitas. Jadi itu upaya-upaya yang kami lakukan, termasuk juga aksi-aksi di hari besar kayak aksi Hari Perempuan Internasional gitu, Hari Kartini, dan juga mungkin ini Hari Pangan, dan juga yang paling dekat nanti 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Baik, dan artinya memang kegiatan atau upaya yang sudah dilakukan teman-teman di Solidaritas Perempuan Palembang ini sudah banyak sekali ya, dan ini tujuannya semuanya untuk edukasi. Dan mengenai agenda atau
hal yang sudah dilakukan atau bahkan yang di agenda dalam waktu dekat ini apa aja tuh yang sudah disusun oleh apa tadi? Itu nanti. Jadi kita memang Saya mau sebut singkatnya SP tadi. Oke, ya. bagaimana tuh? Kalau agenda terdekat sebetulnya karena kami sebetulnya fokusnya melakukan pendampingan terhadap kelompok perempuan akar rumput. Sebenarnya jadi sehingga kami melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok ini untuk memperjuangkan hak-hak atas tanahnya. Jadi kita memang sudah beberapa tahun terakhir itu fokus pendampingan terhadap perempuan yang masih memperjuangkan hak atas tanahnya di Kabupaten Ogan Ilir dan juga Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi memang agenda terdekat itu kami melakukan audiensi dengan beberapa dinas yang ada di provinsi dan juga kabupaten untuk bagaimana proses penyelesaian konflik perampasan lahan ini yang terjadi kepada masyarakat gitu. Jadi memang agenda-agenda terdekat itu, lalu juga agenda terdekat itu kami punya rapat anggota tahunan. Jadi cukup ketat sebetulnya di SP kami punya rapat tahunan, kami punya rapat 4 tahunan sekali, itu pergantian pengurus. Jadi agenda-agenda itu yang mungkin terdekat akan kami lakukan. Oke, termasuk yang sudah dilewati juga sudah banyak ya dari awal tahun tuh. Iya, dari awal tahun. Sebenarnya kalau dari awal tahun bahkan kami sudah melakukan seminar kemarin di UIGM sempat gitu. Terus beberapa kali juga kami sudah pernah seminar di Universitas Sriwijaya, jadi juga di Universitas IBA. Jadi memang secara isu kami memperluasnya juga di ranah-ranah kampus gitu. Oke, mengenai agenda tahunan apa nih yang selalu ada di SP itu? Kalau selalu ada di SP pastinya itu peringatan Hari Perempuan Internasional itu setiap 8 Maret, terus juga biasanya di hari-hari besar, Hari Pangan, terus Hari Perdesaan, terus 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, itu yang tidak mungkin lepas dari SP setiap tahunnya. Tapi kalau agenda tahunan itu biasanya pendidikan bagi perempuan akar rumput, terus bagi kelompok muda SP, biasanya kita bilangnya PEMUD, Feminis Muda gitu. Terus juga pendidikan untuk anggota karena SP ini berbasisnya anggota gitu, perserikatan dan perkumpulan. Jadi kita juga melakukan peningkatan kapasitas kepada anggota kita. Wah, jadi memang tetap memperhatikan anggotanya juga ya. Betul. Berbicara mengenai anggota, untuk saat ini di SP Palembang udah berapa anggota yang aktif? 20-an kalau nggak salah. 23. Iya, 23 dari ya. 23 itu 21 perempuan, 2 laki-laki. Oh, ada tetap Iya. laki-laki. Ada tetap gitu laki-laki. Ya. Nah, kalau laki-laki gitu ya kan. gitu ya, tetap Gak hanya perempuan aja gitu. gendernya tetap disamain gitu ya. Ya. Tapi kalau buat untuk laki-laki perannya di SP ini apa nih? Kalau di SP kebetulan kita ada beberapa struktur ya. Pertama itu kita ada Badan Eksekutif Komunitas sebagai implementasi program dengan Dewan Pengawas Komunitas. Jadi laki-laki itu kalau di SP kita bukan tidak memberikan ruang, tapi belum bisa menjadi Badan Eksekutif Komunitas, mulai dari ketua, bendahara, dan koordinator program. Kenapa? Karena selama ini kan kita melihat perempuan itu baik itu di organisasi, baik itu di lingkup rumah, baik itu di ruang sosial gitu, selalu menjadi nomor 2, terpinggirkan. Sehingga kita membuat bahwa ya harus perempuan yang menjadi pemimpin, yang harus melakukan implementasi program misalnya, atau melakukan internalisasi nilai-nilai gitu. Jadi laki-laki itu bisa menjadi Dewan Pengawas Komunitas ataupun menjadi anggota biasa. Oke, lebih ke backup ya. Iya. Kalau buat di strukturnya bagaimana nih untuk di solidaritas perempuan Palembang ini? Kalau struktur kita ada Badan Eksekutif Komunitas, itu tidak ada jenjang struktural ya, tapi dia apa namanya setara, setara. Baik itu ketua, baik itu bendahara, baik itu koordinator program, dia nggak ada siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Jadi dia setara pengambil keputusan pengambil keputusan di dalam organisasi kami. Terus termasuk juga Dewan Pengawas Komunitas yang walaupun dia ada ketua, ada sekretaris, mereka juga setara. Nah, antara Badan Eksekutif Komunitas dengan Dewan Pengawas Komunitas atau DPK itu juga setara. Jadi nggak ada, biasanya kalau pengawas kan lebih tinggi daripada pengurus inti gitu. Nah, ini enggak, kita buat setara agar semuanya sama ya. Iya, semuanya punya hak untuk berpendapat dalam program gitu ya. Betul. Dan kalau mengenai apa nih tadi yang pengen saya tanyakan mengenai program lagi nih, ini menarik ya. Yang paling menjadi PR untuk kita Sumatera Selatan dulu nih, mengenai perempuan dulu. Ini ada kaitannya juga Kak di situ, kayak kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga penindasan terhadap perempuan. Ini menjadi fokus juga nggak sih untuk di solidaritas perempuan mengenai hal ini? Silakan, mungkin ada Dania yang pengen menambahkan. Kalau untuk kerana kekerasan seksual ya Kak, kita lebih ke memberikan apa ya?
kalau untuk SP sendiri dia bukan wadahnya gitu ya Kak. Ya, karena tapi kita juga ada kerjasama dengan WCC, Women apa itu Kak? Women Crisis Center Palembang. Nah, fokusnya dia memang di isu kekerasan seksual. Jadi kalau misalkan ada yang melapor atau mengangkat isu itu, kami serahkan ke WCC karena mereka lebih tahu dan lebih berpengalaman mungkin di bidangnya Kak. Karena memang kalau untuk solidaritas perempuan Palembang, mereka hanya memberikan kapasitas gitu Kak, untuk meningkatkan kapasitas terhadap perempuan akar rumput yang ada di perdesaan gitu Kak. Kayak misalkan perebutan lahan yang fokusnya di sana ya. Fokusnya lebih ke sana Kak kami gitu. Jadi walaupun judulnya perempuan tidak semua terbackup di situ, tapi tetap ada upaya kayak kolaborasi yang dilakukan itu tadi ya. Tapi kalau ke lapangan mungkin ke desa yang tadi disampaikan Dania, ini wilayah mana nih yang pernah teman-teman SP datang? Kalau di SP sendiri sebenarnya kita punya 2 isu sekarang. Yang pertama isu kedaulatan perempuan terhadap tanah, yang kedua itu adalah isu perempuan iklim. Jadi kalau untuk yang isu pertama itu kita ada di 2 kabupaten, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin. Kalau di Kabupaten Ogan Ilir itu adalah konflik antara masyarakat dengan perkebunan skala besar tebu. Mungkin kita nggak usah sebut namanya, tapi mungkin teman-teman tahu di Ogan Ilir itu adalah satu-satunya yang ada di sana gitu, yang sampai hari ini masih menyisakan luka bagi beberapa pejuang yang mungkin yang berjuang cuma 20-30 ya namanya orang terganggu, lahannya diambil gimana gitu kan ya. Jadi itu isu kami di Ogan Ilir. Nah, salah satunya juga di Kabupaten Musi Banyuasin kemarin memang karena banyak sekali transmigrasi gitu dari Pulau Jawa yang menempati wilayah tersebut sehingga kan wilayah tersebut masih punya pemerintah, bukan wilayah mereka. Nah, kami juga mencoba bagaimana mereka mempunyai lahan bertani sendiri, terus juga mereka memiliki ketenangan terhadap rumahnya sendiri gitu. Jadi kami melakukan upaya-upaya itu agar mereka memiliki lahan untuk pertanian sendiri. Ini mengenai lahan ini adalah salah satu trouble yang lumayan berat juga ya. Betul. Karena harus punya dokumen dan perlu didukung juga dengan banyak hal yang di situ akhirnya bisa mengatakan bahwa memang kita berhak atas lahan itu. Nah, tapi ini tetap teman-teman dari SP perjuangkan. Ini biasanya upaya yang sedemikian rumit ini ada kolaborasi dengan pihak mana nih supaya bisa membantu begitu? Ya, sebetulnya kalau bicara isu SP, karena kita memang juga melakukan dialog gitu dengan pemerintah dan juga kita sama-sama tahu lawannya teman-teman ini adalah lawan perusahaan skala besar gitu kan ya, sehingga memang banyak sekali beberapa pertimbangan seperti keamanan, keselamatan gitu kan, bahkan juga mungkin secara psikologis gitu kan ya yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau kami sendiri sebetulnya banyak berjejaring ya, baik itu NGO yang ada di Sumatera Selatan sendiri, baik itu juga NGO yang ada di nasional, bahkan juga kami berupaya untuk melakukan dialog-dialog dengan pemerintah setempat, misalnya juga dengan ATR BPN yang memiliki wewenang atas izin usaha, terus juga Dinas Perkebunan yang mungkin dia secara fungsi operasional itu sebagai pengawasan perkebunan gitu. Jadi memang upaya-upaya itu yang kami lakukan untuk bagaimana penyelesaian konflik ini. Bahkan di tahun 2019 itu kami pernah Gubernur Sumatera Selatan waktu itu masih Pak Herman Dero pernah mengeluarkan SK untuk percepatan penyelesaian konflik, tapi sampai saat ini belum ada langkah nyata gitu untuk wilayah Kabupaten Ogan Ilir dalam penyelesaian konflik itu sendiri. Begitu ya, jadi memang luar biasa sekali ya mengenai upayanya, karena itu tadi yang disampaikan oleh Echa tadi itu banyak menyangkut keselamatan juga di sini ya. Bagaimana posisi kita juga, karena memang kita nawaitunya membantu kan di sini kan. Nah, cuma kembali untuk tanah perempuan tadi disebutkan. Ini kan biasanya kalau yang awam biasanya kalau sertifikat ataupun juga hak kepemilikan sebuah lahan itu kebanyakan laki-laki. Kenapa ini bisa dikategorikan tanah perempuan? Itu bagaimana tuh? Jadi sebetulnya kalau kita bicara ketimpangan aset gitu kan ya, ketimpangan aset juga sebetulnya perempuan itu sangat timpang ya. Maksudnya beberapa aset bukan hanya tanah, misalnya rumah, terus kepemilikan harta pribadi, mobil, motor, kendaraan seperti itu biasanya atas nama laki-laki daripada atas nama perempuan. Tapi kan kalau dulu kita bicaranya tanah ulayat ya, tanah ulayat itu kan dia nggak punya sertifikat, dia hanya ada patokan dari patokan tanah saya dari sini sampai sebelah sini gitu. Nah itu yang sebetulnya sampai hari
hari ini kita belum selesai di Indonesia sendiri gitu ya, bagaimana kita melakukan melihat tanah ulayat itu seperti apa, yang tiba-tiba sekarang semua harus sertifikat gitu kan, sedangkan dulu orang udah patok gitu kan gitu. Nah, kenapa kita bilangnya itu tanah perempuan? Sebetulnya perempuan itu sangat dekat sama lahan, sama tanah. Kalau kita bicara soal pertanian, yang melakukan pembenihan awal itu biasanya lebih banyak perempuan. Ya. Terus yang melakukan peran perawatan tanaman lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Walaupun misalnya dalam beberapa tahun terakhir semuanya tergeser lebih banyak laki-laki karena perlu menggunakan alat berat dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kan kalau kita bicara peran-peran itu semua dilakukan oleh perempuan. Terus juga peran dalam rumah tangga yang menyediakan dari lahan pertanian ke atas meja makan itu juga kebanyakan perempuan gitu. Juga ya. Iya, yang memastikan gizi keluarga, kesehatan keluarga itu juga perempuan gitu kan. Jadi makanya kita bilang bahwa lahan itu atau tanah itu sangat dekat sama perempuan. Karena mereka memiliki peran-peran yang strategis menurut kami dalam komposisi punya kendali di situ ya. Punya kendali. Namun tidak cuma di daerah atau di kabupaten saja, untuk di Palembang juga ada beberapa trouble juga nih mengenai lahan itu tadi. Pernah untuk ke suatu wilayah di Palembang juga? Kalau di Palembang kami tidak ada kelompok dampingan, tapi kami menyoroti beberapa, misalnya kayak alih fungsi lahan gitu yang akhirnya berdampak pada kota Palembang, yang mungkin kita sama-sama ngerasain berapa tahun terakhir kalau misalnya hujan deras, banjir di mana-mana gitu kan ya. Jadi itu yang kita soroti gitu. Alih fungsi lahan itu kan sebetulnya yang misalnya kayak PI lah gitu, yang kita sama-sama tahu bahwa itu adalah lahan sekitar ya, yang dulunya memang itu adalah taman tempat penyerapan air, yang hari ini mungkin dibangun mall gitu, yang akhirnya daerah situ kalau hujan deras kan kita tahu simpang 5 itu kan banjirnya luar biasa. Jadi kita menyoroti juga soal-soal itu. Terus juga soal-soal karhutla gitu, itu kan juga akan berdampak gitu, baik itu laki-laki dan perempuan khususnya juga dan anak sama gitu masyarakat ya. Sama masyarakat. Jadi kita lebih menyoroti gitu, tapi kita memang tidak memiliki dampingan di kota Palembang. Jadi aware sekali ya mengenai bagaimana peran dari solidaritas perempuan ini terhadap perempuan, terutama yang fokusnya tadi terhadap lahan itu tadi ya. Tapi secara basically baik itu anggota dan juga perangkat yang ada di solidaritas perempuan ini semuanya ini ya dari basic hukum begitu. Bukan Kak. Tidak ya? Iya tidak. Kita jadi beragam. tidak serta-merta begitu ya? Enggak. Cuma memang kami diberikan kapasitas tadi untuk kayak ada training untuk anggota kayak gitu, mengangkat isu-isu yang sedang terjadi berdasarkan nilai-nilai dari solidaritas perempuan Palembang itu sendiri Kak. Jadi kami walaupun kami tidak punya basic hukum kayak gitu, kami disediain gitu oleh SP untuk melakukan training hukum kayak gitu. Bagaimana kita mengadvokasi kayak mendampingi perempuan-perempuan yang kayak lahannya dirampas oleh korporasi kayak seperti itu Kak. Oke baik, dan jadi artinya di sini ada semacam kayak pembekalan juga ya untuk semua anggota. Apa aja tuh untuk pembekalannya di sini? Kita banyak ya Kak ya. Apa aja tuh? Kalau di SP itu kan karena kita sistemnya adalah keanggotaan. Jadi sebelum jadi anggota SP kita punya training dasar yang harus diikuti oleh calon anggota. Yang pertama itu adalah training feminis dasar. Itu adalah kita bicara soal kesetaraan gender, kita bicara soal seksualitas, kita bicara soal bagaimana peran perempuan selama ini dipinggirkan dan sebagainya gitu. Terus kita juga bicara soal training globalisasi, bagaimana situasi global secara nasional atau secara internasional itu berdampak kepada orang yang paling bawah atau misalnya kelompok yang paling bawah gitu, yaitu adalah kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa gitu kan ya. Terus juga kita bicara soal training dasarnya itu training keorganisasian, karena keorganisasian ini penting, bicara soal nilai-nilai SP, bicara soal anggaran dasar, anggaran rumah tangga SP. Mungkin kalau kami bawa ya Kak, anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau kitab ungu kita bisa bilang itu mungkin hanya di SP yang tebelnya tuh segini. Waduh banyak ya. Tapi maaf memotong sedikit, ini SP non profit kah? Non profit ya. Jadi memang ini organisasi masyarakat tuh. Dan kenapa bisa sampai tebal yang tadi ditunjukkan oleh Echa tuh? Kenapa tuh Kak? Alasannya apa tuh, kita pengen kepo jadi ya. Sebetulnya tebal itu karena memang seluruh tingkah laku ya, bisa dibilang tingkah laku, gerak-gerik organisasi, mekanisme organisasi itu diatur dalam
anggaran dasar, anggaran rumah tangga kami. Misalnya mulai dari rapat pengambilan keputusan yang kalau di organisasi kami itu pergantian pengurus itu 4 tahun sekali. Jadi itu sangat ketat, dilakukan 4 tahun sekali dan minimal itu 2 kali periode, nggak bisa sampai mungkin ada ya sampai dari tahun ke tahun itu terus orangnya. Nah kalau di SP itu cukup ketat gitu. Terus juga termasuk juga bagaimana tata cara ketika kita melakukan pendampingan kepada kelompok, terus tata cara penerimaan anggota itu seperti apa gitu, sampai misalnya ada konflik antara internal gitu kan ya, kan itu namanya banyak orang yang latar belakangnya berbeda, otomatis pemikirannya juga berbeda. Nah itu ya diatur juga di dalam situ. Ini mengenai keanggotaan. Untuk penjaringan anggota ini biasanya bagaimana nanti? Kayak ada open recruitment atau selalu welcome dengan siapa saja yang bisa ikut? Dan terutama ada SOP-nya juga tuh. Iya, bagaimana ada Kak. tuh? Aku jadi salah satu yang lulus tahap rekrutmen Solidaritas Perempuan Palembang. Boleh dong share sama kita bagaimana pengalamannya pada saat itu? Iya, pada saat itu SP buka rekrutmen ya di IG-nya gitu kan. Aku cukup tertarik gitu karena mereka bahas isu-isu yang seperti ini gitu ya. Dan aku coba untuk memberanikan diri pada saat itu daftar. Tapi pada saat itu tuh nama apa ya Kak? Sekolah Kepemimpinan Feminis. Oh gitu. Jadi kami itu ada 6 bulan di training gitu sama SP, tapi bukan 6 bulan itu secara menyeluruh. Jadi kayak sebulan itu dibikin 2 minggu gitu Kak sekolahnya. Jadi aku yang pribadi masih kuliah gitu ya, cukup tidak terganggu gitu loh Kak. Jadi aman-aman aja. Nah, jadi dan pada saat itu juga banyak ketemu sama kawan-kawan dari luar yang beragam gitu kan. Ada juga dari Pulau Jawa pada saat itu daftar, tapi posisinya dia bekerja di Palembang gitu. Dan jaring-jaringan yang seperti itulah gitu yang dibutuhkan oleh SP gitu ya Kak. Dan kami di training seminimalis mungkin gitu, dari yang kami tidak tahu apa-apa akhirnya kami jadi tahu gitu Kak. Itu sih jadi seru banyak banget. Ini ya pembekalan di sini ada tadi udah disampaikan belum? Udah banyak ya tadi disebutannya. Nah cuma ke Dania lagi mengenai impact-nya bagaimana nih setelah bergabung ke SP Palembang ini? Itu Kak, aku yang dulunya awam banget gitu ya, yang nggak tahu sama sekali tentang konflik lahan gitu, ketimpangan terhadap perempuan gitu. Itu sih impact yang ku dapat. Oh ternyata selama ini aku itu malah mengalami ketimpangan terhadap gender. Contohnya apa aja? Contohnya tadi dalam akses di keluarga misalkan, kayak aku misalkan speak up gitu terhadap orang tuaku, misalkan kakak aku nih dibeliin motor sedangkan aku tidak gitu. Itu kan sangat timpang banget ya Kak. Kok aku juga sebagai anaknya gitu, kok aku nggak dikasih motor gitu ya Kak. Curhat itu Kak. Nah terus tapi nggak apa-apa karena ini problem yang memang problem yang banyak harus dialami kita angkat gitu terhadap perempuan, anak-anak perempuan gitu kan. Dan juga kayak misalkan pembagian ahli waris Kak. Nah biasanya perempuan itu sama sekali tidak dilibatkan gitu. Nah itu sih yang aku sangat luar biasa gitu ya bergabung di Solidaritas Perempuan Palembang ini. Akhirnya aku juga perlahan-perlahan gitu kan merubah dinamika yang ada di keluargaku gitu. Sebenarnya perempuan dengan laki-laki itu juga harus mendapatkan hak yang sama ya? Gitu. Walaupun dalam warisan memang ada memang budaya mungkin ya kalau kita bilang gitu kan. Tapi ya lama-lama kita bisa perlahan hapus gitu ya Kak. Baik. Jadi artinya memang di sini fokusnya tidak cuma ke lahan saja ya. Betul. Seperti yang disampaikan Echa tadi apa aja? Dania tadi apa aja tuh yang bisa menjadi isu yang bisa diangkat untuk di SP ini? Ya tadi Kak memberikan edukasi tadi terhadap masyarakat yang mungkin kita bilang masyarakat yang belum punya pemikiran luas gitu ya terhadap sebenarnya anak laki-laki dan anak-anak perempuan itu sebenarnya memiliki hak yang sama gitu ya Kak. Dan yang kedua itu tentang kurangnya pengetahuan misalkan masyarakat desa itu terhadap sebenarnya banyak ya di masyarakat desa itu yang kayak lahannya itu direbut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya Kak, karena mereka itu dibodoh-bodohin Kak, karena ya kurangnya pengetahuan tadi. Itulah kenapa SP itu masuk ke desa-desa tersebut untuk membantu mereka kayak gitu, walaupun memang SP tidak selalu untuk kayak perlahan langsung selesai gitu ya Kak, ya perlahan-perlahan ya membuka wawasan lah terhadap masyarakat-masyarakat yang ya kurangnya pengetahuan tadi kita bilang. Baik, dan saya yakin luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh teman-teman di SP ini, namun tidak semua kawasan bisa dijangkau gitu ya. Betul. Cuma melalui siaran kita untuk di pagi ini, kita pengen tahu ada edukasi juga
mengenai langkah-langkah mungkin apa yang bisa dilakukan untuk yang terkait lahan tadi ya, karena memang mengingat siaran kita juga jangkauannya lumayan cukup luas juga di sini. Namun sebelum nanti kita bahas ke sana, kita ke beberapa informasi dulu ya yang mau lewat berikut ini. Untuk Mance Bijak jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Rudi, setelah ini kamu lanjut studi Ayah S3 selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Rudi, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil. Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudi perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender. Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan sepemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis
untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, terima kasih untuk Banca BC dulur-dulur yang saat ini masih monitor siaran kami di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan untuk di obrolan komunitas di menit ke-42 melangkah dari jam 9 pagi ya. Dan kita masih bersama dengan Echa dan juga Dania, kita masih ngomongin terkait dengan kedaulatan pangan tergadai ketika lahan petani dikuasai korporasi ya. Dan seperti yang tadi kita sudah sampaikan, di mana Mance Bice untuk ke Echa atau Dania dulu ya. Ini mengenai bagaimana upaya awal yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang terutama untuk perempuan ya, yang di mana ini menemui trouble mengenai lahan itu tadi. Bagaimana nih upaya mandiri dulu yang bisa dilakukan apa tuh? Oke, silakan. Ya, terima kasih. Ya, kalau upaya mandiri sebetulnya dalam proses tindak perampasan lahan itu sebetulnya bisa kita lakukan saat ini kan no viral no justice gitu. Jadi saya pikir bisa menggunakan sosial media terlebih dahulu untuk mengambil simpati publik. Terus juga sekarang kan ada handphone, mungkin juga bisa melakukan rekaman atau foto sehingga itu bisa menjadi pengumpulan bukti ketika kita ingin melanjutkan kasus tersebut ke pihak-pihak tertentu, misalnya secara hukum atau secara dialog dengan pemerintah. Jadi itu yang bisa dilakukan secara mandiri. Yang kedua adalah pastinya kita juga harus melihat keamanan diri kita. Kenapa? Karena terkadang karena terlalu semangat gitu, karena memang itu tanah kita, sumber kehidupan kita, sumber mata pencarian kita, sehingga kita tidak mempertimbangkan keselamatan kita gitu. Keselamatan ini juga bicara soal keselamatan keluarga, misalnya anak, terus juga mungkinnya beberapa orang yang ada di rumah, mungkin ada lansia, terus mungkin ada disabilitas di rumahnya, itu juga saya pikir harus dipikirkan gitu. Nah setelah itu kalau kita bicara langkah, kalau di ISP kita harus berbasisnya pengaduan gitu. Jadi misalnya ada kasus seperti itu bisa melakukan pengaduan ke SP Palembang. Oke, nah mengenai pengaduan ini bagaimana nih? Ada mekanismenya juga nggak? Kalau mekanismenya nggak ada, tinggal misalnya memang kalau ada kontak teman-teman SP boleh misalnya dikontak oleh ke teman-teman SP gitu. Nanti teman-teman SP yang akan melihat sejauh mana sebetulnya kejadian ini terjadi, situasinya seperti apa. Jadi itu tidak ada mekanisme khusus untuk pengaduan gitu. Jadi tidak ada kontak khusus juga ya? Oke, nah untuk sekretariat supaya bisa pendengar kita juga andai kata pengen bersinggah ke SP Palembang, ini di mana nih sekretariatnya? Kita ada di Sekip Kak, di Jalan Sekip, ya? Gersik, iya. Masuk ke situ ada rumah, itu ada di depannya juga ada spanduk kita tulis karena biar orang tahu gitu, di situ ada sekretnya Solidaritas Perempuan Palembang. Di situ, jadi di situ ya. Untuk apa nih kita menyebutnya operasional, jam operasional ada nggak? Ada ya. Dari
hari apa, jam berapa itu? Kita dari hari Senin ya Kak, Senin sampai Jumat. Dari jam 9 sampai jam 4 sore. Tapi di luar itu kadang juga kami masih beroperasional, misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan memang di hari libur gitu. Iya. Nah mungkin ini saya menyambungkan dengan apa yang ditangkap oleh pendengar kita ya. Saya pengen didampingi nih oleh teman-teman SP. Bagaimana tuh caranya? Pertama kalau memang ada kontak teman-teman SP boleh berkontak atau misalnya kalau bermain media sosial bisa DM Instagram kita. Terus kalau misalnya mau langsung ke kantor juga boleh gitu, tadi di Jalan Gersik. Ini yang tadi disampaikan ya. Cuma maksudnya tuh banyak ya mungkin bayar nggak nih nanti segala macam. Lebih ke sana nih pertanyaannya tuh, kayak lebih ke situ tuh. Enggak. Tapi memang kita juga biasanya asesmen dulu, misalnya apa yang terjadi. Misalnya kadang orang anggapnya solidaritas perempuan nih gitu, tapi misalnya kasusnya konteksnya yang berbeda. Kadang orang ternyata korban kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual. Nah itu yang biasanya kami rujuk ke lembaga-lembaga yang memang punya kapasitas itu gitu. Jadi memang biasanya asesmen awal dulu sih kita datang. Setelah memang alurnya tepat begitu ya, baru bakal ada tindak lanjut begitu ya. Nah biasanya untuk teman-teman di SP ini ada bidangannya nggak untuk kayak asesmen udah selesai tuh, tindak lanjutnya ini ke bidang mana nanti? Kalau tindak lanjutnya karena memang kita punya staf penguatan organisasi, jadi kalau di SP ada kasus masuk itu akan di asesmen awal. Terus kita punya 3 tindakan. Yang pertama itu tindakan melakukan pengorganisasian. Pengorganisasian itu pertama kita melakukan penyadaran dulu kepada kelompok-kelompok perempuan ini, sejauh mana mereka mengetahui pembagian peran, sejauh mana mereka mau bisa membedahi mana jenis kelamin, mana kodrat, mana yang bukan gitu kan ya. Terus juga terkait situasi-situasi lain dan juga mendorong perempuan agar mereka terlatih untuk berbicara sendiri. Jadi SP ini kita memfasilitasi Kak, bukan kita yang ngomong tapi perempuannya yang ngomong gitu. Nah selain itu kita juga melakukan advokasi. Nah advokasi ini mulai dari pengumpulan data, investigasi, terus juga melakukan dialog dengan pemerintah, dengan pihak-pihak terkait. Itu juga difasilitasi oleh SP. Terakhir kita melakukan kampanye, karena tanpa kampanye tidak ada mungkin sedikit dukungan publik yang akan terjaring, tapi dengan kampanye misalnya melalui siaran radio, terus juga misalnya melalui Instagram dan sebagainya, itu juga salah satu upaya yang dilakukan oleh SP Palembang. Nah ini kalau berbicara mengenai pengalaman baik itu dari Echa dan juga Dania, kita pengen tahu pernah ada dalam satu kasus bagaimana tuh untuk sebagai kapasitasnya di SP Palembang, misal ada pengaduan apa tuh yang pernah terjadi? Kalau sejauh ini pengaduannya lebih banyak ke kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual gitu. Saya pun jujur sebagai awam tadi di awal juga mikirnya akan nanya ke sana juga tuh. Karena ada embel-embel perempuannya itu tadi ya. Tapi ternyata konteksnya berbeda. Kita konteksnya lebih bicara soal bagaimana perempuan berdaulat atas tanahnya, bagaimana perempuan bisa hidup mengandalkan sumber daya yang ada. Terus juga kita bicara soal bagaimana perempuan beradaptasi dengan perubahan iklim, terus juga perempuan dengan lingkungan sekitar, atau kita bicara juga bagaimana perempuan dengan situasi kerusakan lingkungan. Jadi kita bicaranya lebih ke konteks isu itu. Nah dari konteks-konteks yang tadi disampaikan, pernah melalui atau pernah ikut menyelesaikan trouble apa tuh, Echa atau Dania? Sebenarnya yang lebih berpengalaman ini Mbak Echa. Iya. Karena udah cukup lama juga ya Mbak di Solidaritas Perempuan Palembang. Udah tahun keberapa nih kalau Mbak Echa? Kayaknya udah hampir 8 atau masuk 10 tahun. Waduh lama ya. Dari sekian lama tuh pengalaman yang paling semuanya berkesan ya. Cuma maksudnya tuh yang paling banyak memberikan pelajaran begitu, edukasi ilmu secara pribadi. Apa aja tuh? Pertama sama kayak Dania tadi, saya mulai belajar di SP itu masih kuliah gitu, masih semester 8 waktu itu. Waktu masih kuliah bergabung dengan SP, saya belajar bagaimana situasi perempuan. Saya kaget gitu, karena di rumah saya sebetulnya bicara kesetaraan gender, kami sudah ada pembagian peran gitu, tapi ternyata nggak sama ya keluarga saya dengan keluarga orang lain, nggak sama ya situasi saya dengan situasi orang lain. Pasti berbeda ya? Pasti berbeda. Jadi saya banyak belajar tentang situasi orang lain. Terus saya juga belajar soal, mungkin bisa dibilang anak kota lah ya, karena kan lahir di Palembang, besar di Palembang. Jadi kita jarang ke desa gitu, jarang melihat situasi. Jadi saya melihat, ternyata situasi perempuan di perdesaan itu sangat jauh berbeda dengan situasi perempuan yang ada di perkotaan gitu. Dinamikanya juga berbeda. Saya menyadari bahwa banyak sekali ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi. Jadi
di SP awalnya itu saya membangun kesadaran saya sendiri terkait situasi-situasi yang ada gitu. Nah yang kedua saya pikir soal hal yang paling menarik, saya pikir soal bagaimana saya bisa belajar banyak dari anggota. Karena tadi Dania udah cerita, anggota kita ini bukan hanya mahasiswa, bukan hanya orang yang basic banyak hukum, latar belakang, banyak latar belakang gitu. Jadi saya memahami banyak sekali orang-orang yang ternyata bahkan anggota kami ada perempuan akar rumput juga gitu yang menjadi anggota kami. Jadi kami belajar, benar-benar belajar, situasinya seperti ini gitu kan. Jadi itu menarik menurut saya, di mana ada kesenjangan. Kalau kita bicara umur pasti ada kesenjangan, tapi di SP kita belajar bagaimana itu nggak senjang gitu. Misalnya yang udah duluan senior kita bilang gitu kan, yang berpuluh-puluh tahun udah di SP dengan kita yang baru masuk, ternyata nggak ada kesenjangan. Gimana sih cara menciptakan itu? Sedangkan itu kan sangat sulit ya kalau kita bicara. Beda umur aja udah sulit gitu, apalagi beda pengalaman itu tambah sulit gitu kan ya. Ternyata di SP bisa. Dan pengalamannya paling menarik, saya pernah jujur dulu ketika melakukan advokasi dengan perempuan akar rumput, saya di daerah mana nih? Di daerah Ogan Ilir. Karena memang kan lawannya adalah perusahaan gitu kan ya. Jadi saya pernah melakukan upaya ganti-ganti warna rambut karena jujur supaya itu bisa tidak dikenali gitu ya. Iya betul, karena itu sebagai strategi awal ya menurut saya, yang keamanan saya itu kan bukan hanya saya sendiri tapi juga keluarga saya. Jadi itu menurut saya sebagai upaya untuk perlindungan diri saya sendiri gitu, selain untuk melindungi orang lain yang ada di sekitar saya. Nah itu ternyata efektif gitu. Ternyata ketika saya datang ke sana, ini orang baru ya, padahal saya sudah berapa kali ke situ kan ya. Ternyata ini efektif gitu. Nah, dan itu juga pengalaman yang menurut saya belajarnya dari situasi yang ada gitu. Dan pengalaman itu ya terus ada gitu, hal menarik itu terus ada gitu. Secara tidak langsung membentuk diri juga ya. Iya. Kayak lebih siap gitu. Iya betul. Kayak lebih berani begitu. Betul. Berani dalam hal untuk sesuatu yang benar begitu ya. Jadi bukan untuk ditiru juga, nanti takutnya pendengar kita, ini trik nih untuk mengibuli calon mertua gitu. Itu konteksnya berbeda lagi ya. Betul. Pemahamannya tidak seperti itu. Jadi ini tentu dengan tantangan yang luar biasa, tapi alhamdulillah sampai ke tahun 8 ini tetap menikmati juga ya Mbak Eca ya? Tetap menikmati dan tetap mau melakukan pendampingan kepada perempuan akar rumput. Karena gini ya Kak, kalau kita bicara kelompok dampingan SP itu mungkin gak banyak gitu, paling satu kelompok itu orang 15, 20 gitu. Tapi yang saya heran itu kok semangatnya gak turun-turun ya, padahal secara usia itu sangat jauh dari kita. Ada yang sudah lansia gitu kan, bahkan ada yang generasi keduanya anaknya juga ikut berjuang gitu kok. Saya mikir ternyata mereka sangat membutuhkan lahan tersebut, karena memang ketika lahan itu nggak ada, ekonomi mereka nggak ada, lahan pangan mereka nggak ada, terus bagi anak-anaknya juga nggak bisa sekolah tinggi gitu kan ya. Kan itu sangat berdampak, belum lagi kerusakan lingkungan yang terjadi. Misalnya dulu kalau air tinggal ngambil aja, kalau sekarang air udah rusak gitu. Terus dulu kalau mau ambil ikan tinggal ambil, sekarang ikannya udah nggak ada gitu kan ya. Jadi memang praktik-praktik itu yang sekarang sangat dirasakan oleh mereka, dan mereka itu yang paling inti adalah mereka nggak mau itu terjadi sama anak cucu mereka. Jadi membangun kesadaran dulu ya. Oke baik. Nah kalau dari Dania bagaimana nih yang disampaikan oleh Mbak Eca tadi? Udah siapkah? Atau bahkan memang udah ada pengalaman juga tuh? Udah ada ya? Udah, Kak. Bagaimana tuh, kita pengen tahu juga. Aku sering juga dilibatkan oleh SP untuk datang ke desa-desa gitu ya, untuk melakukan kayak training terhadap perempuan akar rumput yang ada di sana gitu ya. Benar apa yang dibilang Mbak Eca gitu ya. Kita bisa bilang ya, anak kota sama anak desa itu beda banget gitu ya. Ini bukan maksud kita untuk membedakannya seperti apa ya, karena memang secara lingkungan gitu ya, lebih ke situ ya, sosial dan lingkungan gitu ya. Nah mereka itu kayak bener ada yang udah lansia gitu, sangat luar biasa gitu Kak. Kalau misalkan SP datang gitu memberikan ilmu atau melakukan training, mereka tuh sangat semangat itu mengalahkan anak muda gitu ya. Karena mereka pengen hak-hak mereka itu kembali lagi gitu. Karena kalau kita lihat ya Kak, di pedesaan itu memang akses ekonomi mereka itu melalui lahan tersebut gitu. Kalau misalkan lahan mereka dirampas oleh korporasi tadi, mereka makannya melalui apa gitu. Karena memang perempuan-perempuan akar rumput yang ada di desa itu mereka lebih dekat dengan lahan-lahan mereka gitu. Dan kalau misalkan kita lihat ya situasi kerusakan lingkungan yang ada gitu, misalkan dibilang Mbak Eca tadi, mereka biasanya mancing gitu untuk mendapatkan ikan, ini malah apa yang mereka dapatkan gitu, karena rusaknya lingkungan tadi kayak gitu Kak. Dan juga
itu sih Kak yang aku rasakan gitu, dan aku sebagai anak muda gitu ya Kak, melihat itu kayak ya aku harus bisa gitu, harus bukan bisa bilang kita membantu untuk harus selesai nih masalah ini, tidak, lebih kayak punya keinginan gitu. Aku sebagai anak muda gitu, aku harus peka terhadap isu-isu yang seperti ini gitu Kak. Seperti itu sih Kak. Oke, baik, luar biasa sekali. Ini sebenarnya harus ada jilid 2, 3, dan 4 ya. Boleh. Karena tanpa terasa waktu sudah menunjukkan jam 9:55. Artinya kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Mungkin sebagai penutup, masing-masing ada yang pengen disampaikan terkait dengan topik kita atau hal lain mengenai SP Palembang, silakan. Dari Mbak Echa dulu. Oke, kalau saya sih mungkin ini Closing statement. Sebenarnya kita sebagai perempuan menurutku punya banyak sekali kesempatan gitu, walaupun misalnya secara akses itu masih terbatas, tapi kita harus sendiri yang menciptakannya. Karena kalau kita terus berada di belakang, terus kita terus meminggirkan diri kita sendiri dan tidak mau berusaha, saya pikir kita akan berada di posisi itu terus gitu. Sedangkan negara kita sudah bicara pengaruh kesetaraan gender itu sudah dari beberapa tahun yang lalu gitu kan ya. Bahkan mungkin sekarang nasional bahkan internasional udah nggak bicara hanya kesetaraan gender, tapi juga kesetaraan disabilitas dan sosial inklusi gitu kan ya. Jadi mungkin kita sendiri yang harus menciptakan ruang itu gitu. Dan juga teman-teman kalau misalnya ada persoalan terkait situasi perempuan walaupun itu misalnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, nggak apa-apa ke SP, nanti kami bisa bantu. Nanti kami menjembatani ke organisasi lain atau orang yang punya kapasitas di bidang itu. Tapi kalau memang itu berhubungan dengan apa yang dirasakan dengan perubahan iklim, lalu juga ada perampasan lahan, itu boleh sangat ke solidaritas perempuan Palembang. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Kalau dari tambahan Dania apa tuh? Kalau dari Dania sendiri ya Kak, mungkin lebih ke ayolah anak muda gitu, kita harus peka terhadap isu-isu yang sedang terjadi saat ini gitu. Kalau misalkan buat kawan-kawan gitu, pendengar gitu, misalkan butuh bantuan terhadap misalkan desanya ada masalah konflik lahan gitu, bisa banget gitu datang ke SP, kantornya ada di Sekep, Jalan Gersik itu. Dan juga kalau mau ribet gitu ya, boleh DM di IG-nya Solidaritas Perempuan Palembang. Solidaritas Perempuan Palembang. Oke. Kita harus menciptakan perempuan yang berdaulat atas pangan, konflik agraria itu harus kita hilangkan gitu Kak. Kita harus memperjuangkan kesetaraan gender gitu, baik terhadap laki-laki dan juga perempuan. Baik, luar biasa sekali ya. Oke, dan terima kasih sekali lagi waktunya untuk Echa dan juga Dania, luar biasa sekali. Ini banyak sekali edukasi, banyak sekali pemahaman awam ya, yang mudah-mudahan bisa dipetik oleh pendengar kita dimanapun berada mengenai apa obrolan tadi yang sudah kami sampaikan terkait dengan mana topik kita tadi ya, mengenai kedaulatan pangan tergadai, yaitu ketika lahan petani dikuasai korporasi. Dan teruslah untuk berjuang, teruslah menjadi pahlawan juga mungkin ini ya, untuk membantu para perempuan dimanapun berada, baik itu yang ada di Sumatera Selatan ataupun juga di daerah lainnya juga ya. Oke, dan kami harus pamit. Mance Bice, sekali lagi terima kasih atas minat dengarnya. Kita ketemu di lain kesempatan dan juga menuntaskan sekaligus perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi edisi Minggu tanggal 12 Oktober 2025. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.